Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma arhamna Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu taala, masih pada bab maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq sampai pada permasalahan dihapusnya amil masdar wujuban, ya. Dihapusnya amil masdar wujuban, yakni amil yang menasobkan masdar, ya. Amil itu adalah yang berpengaruh, ya, yang menjadikan suatu kalimat itu marfu, mansub, majrur ataupun majzum, itu namanya amil. Amil bisa berupa fi'il, bisa berupa isim, bisa berupa huruf, ya. Adapun amil untuk masdar atau maf'ul mutlak ada berapa kemarin? Amil ada tiga, ya, ada tiga, yaitu fi'il, sifat atau wasfun, dan masdar, ya, itu amilnya. Ya, kalau secara asal adalah fi'il tentu, ya. Fi'il secara asal adalah, ya, amil. Kenapa begitu? Karena fi'il beramalan tanpa syarat, ya. Adapun sifat itu beramalan dengan syarat, ya. Kalau fi'il itu beramalan tanpa syarat. Nah, jadi kayak yang dihapus amilnya maksudnya adalah, ya, fi'il atau semisal itu tadi. Sampai pada yang pertama dulu, ya. Yang pertama, intinya kenapa kok dianggap mahdhuf wujuban, ya, dihapus amilnya secara wajib, ya, untuk menyesuaikan kaidah, ya, menyesuaikan kaidah dengan uslub Arab. Kan kalau dalam bahasa Arab kan jumlah, ya, ismiyah atau fi'liyah, gitu, ya. Jumlah ismiyah atau fi'liyah. Misalnya dikatakan ma zaidun illa sayron misalnya, atau zaidun sayron sayron. Misalnya kalau sesuai kaidah kan belum masuk, karena kaidah kalau jumlah ismiyah itu minimal apa? Mubtada dan khobar. Mubtada marfu, khobar marfu. Tapi dalam bahasa Arab bisa dikatakan misalnya zaidun sayron sayron. Zaidun mubtada, sayron sayron sebagai apa? Kalau khobar, ya, enggak marfu, ya, mansub. Jadi untuk menyesuaikan kaidah maka ditakdirkanlah di sana ada amil yang dihapus, ya, semisal itu. Ala kulli hal kita ngikuti yang telah ditetapkan oleh ahli nahwu. Itu yang pertama di bait 292,
Wal hadfu hatmun. Dan penghapusan itu wajib. Ma'atin badalan min fi'lihi. Dengan yang datang, yakni masdar yang datang, yang ada sebagai badal dari fi'ilnya. Kanadlan alat kandula. Seperti kata nadlan yang dia itu seperti undula. Seperti maksudnya adalah dalam hal faedah ataupun maknanya ya. Jadi wajib dihapus. Jadi ada dalam Arab itu. Kemudian untuk menyesuaikan dengan kaidah maka disebutkanlah ini dihapus wujuban. Keterangannya sampai perkataan Ibnu Malik sampai perkataan Ibnu Aqil rahimahullahu taala, wa asyara bi qaulihi kanadlan. Ketemu semua ya? Wa asyara bi qaulihi kanadlan, dan beliau mengisyaratkan, yakni Ibnu Malik dalam bait itu tadi, dengan perkataan beliau nadlan ila ma ansadahu sibawaihi, kepada yang disebutkan oleh Sibawai, dinasihatkan itu ya oleh Sibawai. Wa huwa qaulu syairi, yaitu perkataan penyair, yamurruna bidahna khifafan iyabuhum. Yamurruna mereka maksudnya ini adalah para pencuri atau semisal itu ya. Mereka lewat dahna dalam keadaan ringan, khifafan dalam keadaan ringan, iyabuhum. Iyab itu kalau sekarang ya rangsel gitu ya, tas untuk wadah barang-barang. Ketika mereka lewat, kantong-kantong wadah-wadah mereka itu ringan, jadi nggak ada isinya. Wa yarji'na min darina bajrul haqaibi, dan kembali, yakni wadah-wadah itu, dari darin nama tempat ya, wilayah. Bajrul haqaibi, hakibah apa artinya? Tas ya, hakibah tas. Tas-tas mereka, ya ini karena wadah-wadah mereka itu jadi gemuk, jadi besar. Jadi mereka tadi lewat, wadahnya kosong, pulang wadahnya penuh. Ala khina alhannasa jullu umurihim. Ala khina, yakni pada waktu atau ketika. Alhannasa jullu umurihim, membuat lalai manusia kebanyakan perkara-perkara mereka. Artinya mereka ini nyolong saat orang itu sedang sibuk ya, saat orang sedang sibuk urusannya, pekerjaannya, mereka itu ngambil barang-barang ya. Kata khina mu'rab atau mabni? Khina. Prop. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ila khinin wa dakhalal madinata ala khinim, ala khini ghaflati min ahliha. Tapi di sini kenapa nas di fathah ala khina? Ala khina ya. Mestinya ala khini kalau itu mu'rab ya. Tapi dalam Al-Quran mu'rab, walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ila khinin wa dakhalal madinata ala khini ghaflatin min ahliha. Ada yang mengatakan bahwa kata khina kalau setelahnya itu mabni, maka dia mabni. Kalau setelahnya mu'rab ya mu'rab. Setelah khina di sini fi'il madhi dan fi'il madhi mabni, maka khina di sini mabni fathah ya.
Wallahu alam. Artinya ini penyair mengatakan kepada temannya, ini orang-orang nyolong tadi berangkat wadahnya kosong, sekarang pulang wadahnya penuh-penuh. Nyolongnya itu saat orang-orang sedang sibuk. Maka dia penyair ini bilang kepada temannya, fanadlan zuraikul mala nadlas sa'alibi, ya. Maka ambillah wahai Zuraik. Nadlan itu di sini sebagai pengganti dari fi'il amr, ya. Makanya Ibnu Malik mengatakan kanadlan alat kandula. Seperti nadlan yang maknanya seperti undula. Nadlan di sini maknanya undula. Ambillah wahai Zuraik harta itu, harta yang dibawa oleh para pencuri itu, ambil. Nadlan itu mengambil secara cepat, artinya bukan cepat melaksanakan perintah, tapi ngambilnya cepat ya, ya. Maka ambillah wahai Zuraik harta itu, nadla sa'alibi, sebagaimana rubah itu mengambil, rubah cepat. Yeah. Dari sini yang menjadi syahidnya adalah kata nadla yang merupakan pengganti dari fi'il amr, yakni undula atau undul ya, kalau yang diperintah adalah mufrad mudzakkar. Ya, Iqra Mas Frendi. Fanadlan. Fanadlan naibul manaba fi'alil amri wa huwa undul. Nggih. Wa nadlu khatafus syai'a Khatfus syai'i bisur'atin. Ya. Wa zuraiku munada wa takdiru nadlan ya zuraiku almala. Wa zuraiku ismu rajulin. 6 diartikan dulu. Maka nadlan adalah pengganti yang menggantikan fi'il amr, yaitu undul. Undul ya, fi'il amrnya adalah undul. Dan nadlu adalah mengambil sesuatu dengan cepat. Ya, khatfun. Khatfun itu secara asal seperti memetik ya, orang memetik kan cepat ya, memetik ya. Terus dan Zuraik adalah munada dan takdirnya adalah nadlan ya Zuraiku, ambillah dengan cepat wahai pencuri. Ya, dan ini banyak ya, munada huruf nidanya dihapus. Nadlan Zuraiku, maksudnya nadlan ya Zuraiku ya. Yusufu a'rid an hada, takdirnya adalah ya Yusufu ya, Yusuf. Nah, terus dan Zuraik adalah isim, nama laki-laki. Ya, nama seorang laki-laki. Paham ini ya? Kemudian masalah yang berikutnya, Iqra. Wal jazal musanifu an yakuna marfu'an bi nadlan wa fihi nadharun. Lanahu in ja'ala nadlan naiban manaba fi'alil amril lil mukhatabi wa takdiruhu undul lam yasihha an yakuna marfu'an bihi lianna fi'alal amri idza kana lil mukhatabi la yarfa'u dhahiran wa kadzalika ma naba manabahu. Katakan dan musannif membolehkan ya marfu dengan nadlan. Bi di sini ba sababiyah ya. Jadi penulis yakni Ibnu Malik membolehkan, mungkin dalam kitab apa Syarah Al-Kafiyah mungkin, wallahu alam saya kurang tahu. Tapi intinya Ibnu Aqil mengatakan demikian. Adlan Zuraiku. Adlan Zuraiku. Ini takdirnya nadlan ya Zuraiku. Tapi Ibnu Malik membolehkan Zuraiku ini marfu. Kalau munada apa i'rabnya? Mabni ya, mabni. Karena munada mufrad ya. Kalau munada mudhaf ya atau sabihun bil mudhaf ya mansub. Kalau munada mufrad itu mabni.
ya, munada mufrad mabni seperti tadi ayat Yusufu mabni. Tapi kalau disebut marfu bagaimana? Nah, terus dan dalam hal itu ada tinjauan. Ya, ada koreksi ya. Ibnu Malik membolehkan Zuraiku itu marfu. Tapi Ibnu Aqil mengatakan ini ada koreksi pernyataan beliau. Nah, terus karena ia jika menjadikan nadlan sebagai pengganti yang menggantikan fi'il amr untuk mukhatab dan takdirnya adalah undul, maka tidak sah ia marfu dengannya. Ya, marfu karenanya. Terus karena Li'anna fi'al amri idza kana lil mukhatabi la yarfa. Karena fi'il amr apabila ia untuk mukhatab tidak rofa secara zahir. Tidak merofakkan isim dohir. Tidak merofakkan isim zahir. Ya, dohir di sini maksudnya yang bukan domir ya. Begitu juga, maka begitu juga. Fakadzalika manabahu. Dan begitu juga ia adalah pengganti yang menggantikannya. Maka begitu juga apa yang menggantikannya ya, menggantikannya. Jadi Ibnu Malik ya, menurut keterangan Ibnu Aqil membolehkan Zuraiku ini marfu. Zuraikun marfu. Kalau marfu itu berarti apa? Ya, bisa tanwin ya, Zuraikun. Nadlan Zuraiku. Nah, Ibnu Aqil mengoreksi. Kalau nadlan ini ya, katakanlah nadlan ini maksudnya adalah ini ya, maksudnya adalah fi'il amr untuk mufrad yaitu undul. Maka tidak mungkin Zuraiku ini marfu. Zuraiku tidak mungkin. Tidak mungkin karena apa? Fi'il amr untuk mukhatab, fi'il amr untuk mukhatab satu orang ya, itu tidak merofakkan isim dohir. Misalnya kita mengatakan dalam ayat misalnya ya Adamu uskun anta, uskun anta. Ini anta bukan fa'il untuk uskun. Misalnya uskun Zaid, uskun Zaidun, atau yang lebih ini misalnya uskun Ibrahimu. Ini tidak bisa Ibrahimu itu dianggap sebagai fa'il untuk uskun, tidak boleh. Fa'ilnya adalah domir mustatir ya, tidak bisa merofakkan isim dohir. Kemudian kalau undul nadlan ini ya, ini kalau nadlan ditakdirkan undul. Kalau nadlan ditakdirkan amr untuk goib, amr untuk apa? Goib. Bagaimana amr untuk goib? Ya tinggal dikasih lamul amr. Jadi apa? Liandul. Liandul. Kalau begini, kalau ditakdirkan begini, bisa merofakkan. Misalnya kita mengatakan liyadkhul Zaidun. Liyadkhul Zaidun. Apa maksudnya? Apa artinya? Hendaklah masuk Zaid ya. Zaid fa'il untuk yadkhul. Liyadkhul Zaidun. Hendaklah Zaid masuk. Liyaqra akhuka misalnya, hendaklah saudara membaca. Paham? Tapi kalau ditakdirkan, nadlan ini ditakdirkan seperti ini, bisa merofakkan Zuraiku, Zuraiku marfu bisa. Tapi koreksinya lagi menurut Ibnu Aqil nanti akan disebutkan. Tapi menurut yang asar, yakni yang diterima, biasanya masdar itu ditakdirkan atau dijadikan pengganti fi'il amr untuk mukhatab, bukan fi'il amr untuk goib ya. Makanya ketika Ibnu Malik mengatakan Zuraikun bisa marfu karena nadlan,
Ibnu Aqil mengatakan fihi nador. Di situ ada koreksi, ya. Kenapa? Karena nadlan dijadikan pengganti untuk undul, maka nggak mungkin merofakkan isim dohir. Itu tadi yang sudah dibaca, paham ya? Kalau nadlan ditakdirkan pengganti dari liyandul, misalnya bisa merofakkan, cuma tidak didengar dari Arab, ya, bahwa masdar itu menggantikan fi'il amr untuk goib, ya. Dia menggantikan fi'il amr untuk mukhatab. Nah, Qra' Mas. Wa in ja'ala, Mas Prendi, Qra'. Wa in ja'ala naiban manaba fi'alil amri lil ghaibi wa takdiru liyandul soha an yakuna marfu'an bihi. Lakinnal manqula anal masdara la yanubu manaba fi'alil amri lil ghaibi wa inama yanubu manaba fi'alil amri lil mukhatabi nahwu dzarban zaidan ay idrib zaidan wallahu a'lam. Dan jika ia menjadikan pengganti yang menggantikan fi'il amr untuk ghaib, maka takdirnya adalah yandun. Bisa ia dirofa karenanya. Ya, bisa kata Zuraik itu marfu karenanya, yakni karena nadlan. Akan tetapi yang ternukil bahasanya masdar tidaklah mengganti tidak mengganti ya posisi fi'il amr untuk ghaib. Karena ia hanyalah mengganti posisi fi'il amr untuk mukhatab. Contoh Dorban Zaidan, yakni pukulah Zaid, idrib Zaidan, wallahu a'lam. Itu ya, itu hanya pembahasan tentang Zuraikun ya, marfu karena nadlan. Menurut Ibnu Aqil ini ada koreksi ya. Menurut Ibnu Malik bisa. Tapi alasannya apa kurang tahu pasti. Mungkin ini, mungkin itu ya. Kalau ini koreksinya begini, kalau itu koreksinya begitu ya. Paham? Nah, itu posisi yang pertama, yakni amil masdar wajib mahdzuf ya. Yaitu kalau masdar itu sebagai pengganti dari fiilnya. Ya. Itu terjadi pada amr dan nahi. Kemudian bait yang berikutnya bait asalis wa tis'un wal mi'atain wa ma li tafsilin, dan apa yang untuk perincian, tafsil perincian, ka imma mannan, seperti dalam ayat yang mulia imma mannan ya. Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan ya. Amiluhu yukhzafu haitsu anna, amilnya, ini amil untuk masdar itu dihapus dimanapun dia ada ya. Ana bimakna warot, sebagaimana arot ya, arot dimanapun dia muncul. Ini posisi yang kedua, masdar atau ketiga nanti dari masdar yang amilnya wajib dihapus, yaitu apa? Masdar tersebut sebagai perincian untuk jumlah yang sebelumnya. Qra' Mas Alvin. Ala kulli hal ini menurut apa? Ketentuan ahli nahwu ya, kita ikut saja. Ya. Terus yukhzafu. Yuzafu aidan amilul masdari wujuban idza waqa'a tafsilan liyaqibati ma taqaddamahu. Wa qawlihi ta'ala hatta idza athkhantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Surat Muhammad al-ayatu ar-rabi'ah. Famannan wa fidaan masdarani mansubani bi fi'lin mahdhufin wujuban wa taqdiru wallahu a'lam. Fa imma tamunnuna mannan wa imma tafduna fidaan. Naam, tafduna. Wa dha ma'na qawli wa ma li tafsilin ila akhirih. Ay yudhafu amilul masdaril masuqi li tafsili haitsu anna ay arada.
Dihapus pula amil masdar secara wajib apabila ia terletak sebagai perincian untuk akibat dari apa yang sebelumnya. Bagaimana dalam firman Allah Ta'ala, hingga jika kalian mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, maka bisa jadi kalian membebaskan mereka setelah itu, atau kalian menerima tebusan. Fasudul wasak ya, ini menawan, ditawan itu. Kalau secara bahasa ya ikatlah dengan kenceng itu. Kenceng apa bahasa Indonesia nih Mas? Erat ya, ikatlah dengan erat ya. Fasudul wasak ya. Fa imamanam ba'du ya. Fa imamanam ba'du. Ini di dalam artinya menyesuaikan uslub Arab ya. Kaidahnya menyesuaikan uslub Arab sehingga dikatakan ada yang dihapus wujuban. Kalau enggak ya enggak bisa. Fa imma kok manan. Ini i'rabnya sebagai apa kalau enggak ada yang dihapus secara wajib. Ya, begitu juga poin-poin yang lainnya ya, dan menyesuaikan uslub Arab. Nah, terus maka kata manan dan fidaan adalah dua masdar yang mansub dengan fiil yang terhapus secara wajib, dan takdirnya adalah wallahu alam, fa imma tamunu namannan wa imma tafduna fidaan. Maka bisa jadi kalian membebaskan mereka, atau bisa jadi kalian menerima tebusan. Maka ini adalah makna ucapan beliau wa ma li tafsirin ila akhirih, yakni dihapus amil masdar yang dibawakan untuk perincian dimanapun ana, yakni arado, ada atau muncul. Masuk apa artinya Mas? Dibawakan Ya, dibawakan atau disebutkan ya. Atau dihadirkan itu tadi. Kemudian permasalahan yang berikutnya yaitu masih dihapusnya amil masdar wujuban ya. Maf'ul mutlak amilnya dihapus secara wajib, harus dihapus. Kadza mukarrarun wadu hasrin warad naiba fi'lin lismi ainin istanat. Demikian juga yang diulang dan yang memiliki hasr atau sebagai pembatasan. Du hasr memiliki makna pembatasan. Warad, dia ada naiba fi'lin sebagai pengganti fi'il. Sebagai pengganti fi'il. Apa bedanya dengan nomor 1 tadi, yakni pengganti fi'il seperti nadlan tadi? Bedanya di sini ada keterangan yaitu pengganti fi'il lismi ainin istanat. Untuk isim ain istanat yang disandarkan. Artinya pengganti fi'il yang diisnatkan kepada isim ain. Paham? Saya ulangi. Jadi di sini masdar yang diulang atau masdar yang memiliki makna hasr mengganti fiilnya, yang fiilnya itu diisnatkan kepada isim ain. Paham? Yang dimaksud diisnatkan kepada isim ain di sini sebagai khobar. Kita ingat ya bahwa apa Mas? Tarkib isnadi ya. Tarkib isnadi itu ada musnad ilaih dan musnad. Ingat, tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu ya jumlah mufidah. Jumlah itu ada musnad ilaih dan ada musnad. Kalau misalnya kita mengatakan Zaidun yasiru, Zaidun yasiru, Zaid berjalan. Zaidun mubtada, yasiru apa? Khobar. Kalau kita mengatakan misalnya yasiru Zaidun, ngulangi ini ya. Yasiru apa? Fi'il ya kan. Zaidun fa'il. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Dalam tarkib isnadi
Itu ada musnad ilaih dan musnad. Yang paling utama musnad ilaih. Kalau jumlah ismiyah ini, mubtada'nya ini adalah musnad ilaih. Khobarnya apa? Musnad. Kenapa? Khobar ini yang disandarkan kepada Zaid. Jadi kita memberi hukum begitu kepada Zaid dengan sair, perjalanan. Nah, kalau jumlah fi'liyah, fa'ilnya inilah musnad ilaih ya. Fa'ilnya musnad ilaih. Fi'ilnya musnad. Ya, fi'ilnya musnad. Karena kita menyandarkan perjalanan itu kepada Zaid. Ya. Paham sampai sini? Nah, di sini tadi masdar yang amilnya dihapus secara wajib adalah masdar yang mengganti khobar ini. Masdar yang mengganti khobar. Ya, ini mengganti fiilnya, ya kan, mengganti fiilnya. Yang fiil itu diisnadkan kepada isim ain. Ya, ini fiil diisnadkan kepada isim ain. Ini diganti masdar. Ini wajib dihapus dengan ketentuan apa? Kalau masdarnya itu mukarror, diulang, atau ada hasr. Diulang misalnya apa? Zaidun sahiron sairon, diulang. Nah, kalau seperti ini tidak boleh dikatakan Zaidun yasiru sairon sairon, tidak boleh. Yasiru harus apa? Dihapus. Atau hasr, misalnya ma Zaidun illa sairon, illa sairon. Tidak boleh dikatakan ma zaidun illa yasiru sairon. Paham? Kalau tidak diulang, kalau ini tidak diulang, boleh yasiru tetap ditulis, yaitu apa? Zaidun yasiru sairon. Ini boleh. Kenapa? Karena sairon tidak diulang. Yasiru masih boleh ditulis. Tapi kalau sairon ini kita ulang, maka yasiru wajib dihapus. Paham? Begitu juga ini. Kalau ini misalnya tidak hasr, maka boleh yasiru ditulis. Nah, kalau tidak hasr ya, kalau tidak hasr ya ma-nya dihapus ya. Zaidun yasiru sairon. Paham? Nah, ini maksud bait ini. Jadi dihapus amil untuk masdar ini wujuban. Kalau perhatikan ya, masdar ini mengganti fiilnya, ya, yang fiilnya itu merupakan khobar atau diisnadkan kepada isim ain, dan masdar ini diulang atau makna hasr, ya, maka fiilnya harus dihapus. Ada pertanyaan? Musnad ilaih ya. Sekarang saya tanya, isim inna itu musnad atau musnad ilaih? Isim inna loh. Hah? Musnad atau musnad ilaih? Saya tanya, saya ulangi. Mubtada musnad atau musnad ilaih? Mubtada musnad ilaih, ya kan? Saya sebut musnad ilaih. Nih, musnad ilaih. Kalau mubtada itu musnad ilaih, yang asalnya mubtada ya musnad ilaih. Isim inna musnad ilaih, khobar inna musnad, ya. Isim kana musnad ilaih, khobar kana musnad, ya. Yeah. Isim ain itu yang nampak mata, bukan makna ya. Makna. Sebenarnya yang nampak mata ya, ini ya, seperti orang, benda itu nampak mata, ya, atau yang semestinya nampak, walaupun misalnya nggak nampak seperti jin misalnya. Oke, paham ya? Saya ulangi syairnya, apa syairnya, baitnya. Kadza mukarrarun, demikian juga yang diulang, yakni masdar yang diulang. Wadu hasrin, yang memiliki makna hasr, pembatasan. Warot naiba fi'lin,
yang dia ada atau menjadi sebagai pengganti fi'il lismi ainin istanat, yang fi'ilnya itu diisnatkan kepada isim ain. Artinya yang fi'ilnya itu sebagai khobar gitu aja gampang ya. Fi'ilnya sebagai khobar. Zaidun yasiru, yasiru khobar ya kan. Nanti masdarnya mengganti yasiru. Harus dihapus yasiru kalau masdarnya itu diulang atau hasar. Gampang insyaallah ya. Nah, ikra Mas Alvin. Ai kadzalika yuhdhafu amilul masdari wujuban idza nabal masdaru an fi'lin istanada ismi ainin. Ai ukhbira bihi anhu. Ya, ukhbira bihi anhu ya. Jadi dijadikan khobar untuknya. Ukhbira bihi artinya dia dijadikan khobar, anhu untuknya, yakni untuk isim ain. Wa kanal masdaru mukarraran au mahsuran. Ya, ini ketentuannya ya, Mas. Diterjemahkan dulu, Mas. Yakni demikian, demikian juga dihapus amil masdar secara wajib apabila masdar itu menggantikan fi'il yang disandarkan kepada isim ain, yakni dijadikan khobar untuknya. Ya, yakni fi'il itu dijadikan khobar untuk isim ain. Sedangkan masdar itu diulangi atau dibatasi. Ya, ketentuannya itu ya. Ini ada, jadi ini kenapa perbedaan dengan yang pertama tadi? Perbedaan dengan yang pertama ini masdarnya diulang atau ada hasr. Kalau yang pertama tadi kan enggak, pokoknya fi'il amr atau nahi menggantikan fi'ilnya wajib dihapus. Ini kalau diulang atau hasr. Famisalul mukarrari Zaidun sayron sayron wa taqdiru Zaidun yasiru sayron. Fahadzafa yasiru khudifa saja enggak apa-apa. Fahudhifa yasiru wujuban liqiyamit taqriri maqamahu. Contoh yang diulangi adalah Zaidun sayron sayron, dan perkiraannya adalah Zaidun yasiru sayron. Maka dihapuslah kata yasiru itu secara wajib dikarenakan pengulangan itu telah menempati posisinya. Wa misalul mahsuri ma Zaidun illa sayron wa inna ma Zaidun sayron wa taqdiru ma Zaidun illa yasiru sayron wa inna ma Zaidun yasiru sayron. Fahudhifa yasiru wujuban lima fil hasri minat taqidil qaimi maqamat takriri. Diartikan. Dan contoh yang terbatasi adalah ma Zaidun illa sayron dan inna ma Zaidun sayron, dan perkiraannya adalah ma Zaidun illa yasiru sayron. Diartikan, Mas, tidaklah Zaid itu melainkan berjalan dengan sebenarnya. Maka Wa innama Zaidun yasiru sayron, sungguhnya Zaid itu hanyalah berjalan dengan sebenarnya. Maka dihapus kata yasiru secara wajib dikarenakan pada pembatasan itu ada penekanan yang menempati posisi pengulangan. Ya, karena dalam hasr itu di dalamnya itu terdapat penekanan. Dalam hasr kan terdapat penekanan yang dia itu menempati posisi pengulangan. Jadi sama sebabnya ini. Sama-sama sudah terwakili, maka fi'ilnya dihapus wujuban. Terus fa'ilam yukarrar walam yusar lam yajibil hasfu. Nahwu Zaidun sayron at-taqdiru Zaidun yasiru sayron. Fa in syi'ta hadzafta yasiru wa in syi'ta sarrahta bihi. Wallahu a'lam. Dan jika ia tidak diulangi dan tidak pula dibatasi, maka tidak wajib menghapus itu. Contohnya Zaidun sayron, perkiraannya adalah Zaidun yasiru sayron, Zaid itu berjalan dengan sebenarnya. Jika engkau mau, engkau bisa menghapus kata yasiru, dan jika engkau mau, engkau bisa menegaskannya. Wallahu a'lam. Soroh tabi, yakni kamu menyebutkannya secara sore. Wallahu a'lam. Paham ya sampai sini? Di sini kita ikut takrirnya ulama. Masih dihapus secara wujuban, masih dua ya. Yang ini malah isinya dua.
Wa minhu ma yad'unahu muakkidan li nafsihi au ghairihi. Perhatikan ini karena baitnya ini nyambung ya, yang atas dengan bawah. Wa minhu ma yad'unahu muakkidan, dan diantaranya apa yang mereka anggap, mereka siapa? Ahli nahwu ya. Di antara yang dihapus wujuban amilnya adalah yang ahli nahwu itu menganggap, yaitu menamainya muakkidan, masdar itu sebagai penegas atau penguat, linafsihi au ghairihi. Jadi muakkidan di sini ada dua, menguatkan dirinya sendiri atau menguatkan selainnya. Tapi ini nanti ada pengertiannya. Apa maksudnya muakkidan li nafsihi dan muakkidan li ghairihi ya. Jadi ada dua, berarti ya. Masdar ini muakkidan li nafsihi itu yang pertama. Yang kedua muakkidan li ghairihi itu yang kedua. Paham ya? Karena lanjutan lanjutan bait ada hubungannya. Fal mubtada, maka yang awal, yang pertama, apa yang pertama? Yang muakkidan li nafsihi ya, masdar yang muakkidan li nafsihi. Nahwu seperti muakkidan li nafsihi itu seperti lahu alayya alfun urfan. Dia memiliki hak atasku 1000. Dia memiliki hak atasku atau aku punya tanggungan untuknya 1000. Urfan, masdarnya di sini kata apa? Urfan. Urfan ini karena dalam bait saja, secara asal adalah iktirafan ya, iktirafan. Ini muakkidan li nafsihi. Misalnya lahu alayya alfun. Lahu alayya alfun. Apa maknanya? Dia punya hak padaku 1000. Paham? Kalau orang mengatakan itu, apa maknanya? Misalnya Zaid punya uang yang saya bawa 1000, dia ngakui ya kan, ikrar. Maka di sini dikasih penguat dengan masdar iktirafan. Iktirafan artinya saya mengatakan itu iktirafan sebagai pengakuan bahwa saya punya tanggungan kepada Zaid 1000. Sehingga disebut muakkidan li nafsihi. Masdar ini menguatkan dirinya sendiri. Istilah. Kenapa? Karena kalimat ini lahu alayya alfun itu ya pengakuan. Tidak mengandung kemungkinan lain. Jadi kalau orang mengatakan ya, saya punya utang kepada Zaid 1000, berarti itu apa? Pengakuan dari dirinya. Dikasih masdar iktirafan, ini penguat. Penguat dari apa? Jumlah sebelumnya, yang mana jumlah sebelumnya itu tidak mengandung kemungkinan kecuali masdar ini. Kalau di sini lahu alayya alfun tidak mengandung kemungkinan kecuali pengakuan, ya, kecuali pengakuan. Bisa dipahami pada ini? Saya tidak bisa memberikan contoh lain karena khawatir salah, ya. Karena bisa jadi ini jatuhnya nanti ke hal atau ke yang lain, ya. Intinya pengakuan di sini adalah jumlah ini. Jumlah ini adalah jumlah pengakuan ya. Jumlah yang menunjukkan apa? Pengakuan. Ikrar kalau dalam fikih ya. Ini iktirafan. Ya, iktirafan ya sama artinya pengakuan ya. Jadi jumlah ini adalah pengakuan dari seseorang. Kalau orang mengatakan lahu alayya alfun, dia punya hak yang saya bawa 1000, maka berarti itu adalah pengakuan dari si mutakalim. Itu yang pertama, muakkidan li nafsihi. Masdar ini muakkidan li nafsihi, ya. Fal mubtada nahwu lahu alayya alfun urfan. Wasani, dan yang kedua, mana yang kedua? Muakkidan li ghairihi, ya. Masdar itu menguatkan selainnya. Ini bukan menguatkan amilnya loh ya, karena amilnya dihapus. Menguatkan selainnya, dan menguatkan jumlah setelahnya. Ka ibni anta hakon, ka ibni anta hakon, ya. Kamu adalah anakku, ya. Sebenarnya, dengan sebenarnya, ya. Misalnya anta ibni, kamu anakku, hakon,
Hakon ini dalam contoh ini adalah masdar disebut muakidun li ghairihi. Kenapa? Karena jumlah anta ibni, kamu anakku, ini mengandung kemungkinan, ya, mengandung kemungkinan mungkin maksudnya anaknya, betul anaknya, atau mungkin maksudnya orang yang disayang seperti anaknya, ya, orang yang disayang seperti anaknya. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Nah, adapun kata sirfan, mana sirfan? Sirfan itu hanya murni, ya, murni, sirfan, murni. Tapi ini hanya pelengkap saja, ya. Ini anta ibni hakon. Di hakon ini menguatkan salah satu dari dua kemungkinan jumlah ini. Jumlah ini mengandung kemungkinan betul-betul anaknya, mengandung kemungkinan orang yang disayang seperti anaknya, ya, atau mengandung kemungkinan cucunya, bisa, ya. Sebagaimana dalam hadis, ana nabiyun la yakdib, ana ibnu Abdil Muthalib, ya, dari Nabi Muhammad ibnu Abdillah. Gantian Ustaz Talha, tafadhal. Ay minal masdaril mahdhufi amiluhu wujuban ma yusamma mu'akkad li nafsihi wal mu'akkad li ghairihi. Mu'akkid saja itu, ya, itu kayaknya salah. Iya. Kita sesuaikan matan. Mu'akkid li nafsihi wal mu'akkid li ghairihi. Nggih. Antum mu'akkid atau mu'akkad, Mas? Semua. Ya, mu'akkid semua, ya. Bukan mu'akkad, mu'akkid, ya. Yaitu di antara masdar yang dihapus amilnya secara wajib apa yang dinamakan sebagai penguat untuk dirinya dan penguat untuk selainnya. Ya, ini mu'akkid. Fal mu'akkid li nafsihi huwa al-waqi'u ba'da jumlatin la tahtamiluhu ghairuhu. Nahwu la tahtamilu ghairahu. La tahtamilu ghairahu. Nahwu lahu alayya alfun urfan ay i'tirafan. Sedangkan yang penguat bagi dirinya contohnya adalah yang adalah yang terletak setelah jumlah yang tidak ada kemungkinan selain daripadanya. Ya, terletak setelah jumlah yang tidak ada kemungkinan selainnya. Selain apa? Selain masdar itu. Terus. Contohnya, dia mempunyai hak atasku 1000. Ya. Urfan, secara uruf. Maksudnya adalah i'tirafan, pengakuan. Fa'tirafan masdarun mansubun bi fi'li mahdhufin wujuban wa taqdiruhu a'tarifu i'tirafan. Yeah. Dan pengakuan ada i'tirafan adalah masdar yang mansub dikarenakan fi'il yang dihapus secara wajib. Dan takdirnya adalah a'tarifu i'tirafan, aku mengakui dengan pengakuan. Nggih. Wa yusamma mu'akkidan li nafsihi li'annahu mu'akkidan lil jumlati qablahu mu'akkidun lil jumlati qablahu wa hiya nafsul masdar bimakna annaha la tahtamilu siwahu wa hadha wal murad biqaulihi fal mubtada ay fal awwalu minal qismaini al madhkuraini fil baiti al awwal. Fil baitil awal. Oke, kita artikan dulu, Ustaz. Dan dinamakan penguat bagi dirinya dikarenakan penguat kepada jumlah sebelumnya. Ya, dia adalah penguat untuk jumlah sebelumnya. Dan yaitu sebagai masdar itu sendiri. Ya, masnya, dan dia adalah masdar itu sendiri, yakni secara makna, ya. Yang bermakna bahwasanya tidak ada kemungkinan kecuali masdar itu sendiri. Ya, yakni jumlah itu enggak mengandung kemungkinan kecuali yang ditunjukkan oleh masdar. Dan ini yang dimaksud dari perkataan beliau, perkataan syair fal mubtada, yang pertama maksudnya adalah fal awal, yaitu yang pertama dari kedua bagian yang telah disebutkan di dalam bait yang pertama. Ya, dua bagian yang disebutkan dalam bait yang pertama. Fal mubtada yakni yang awal, mu'akkid li nafsihi. Jadi tidak mengandung kemungkinan selainnya. Jumlah itu lahu alayya alfun, itu tidak mengandung kecuali
iktirafan atau pengakuan dari si mutakalim bahwa dia punya tanggungan kepada Zaid 1000 misalnya. Nah, wal mu'akkidu wal mu'akkidu li ghairihi huwa al-waqi'u ba'da jumlatin tahtamiluhu wa tahtamilu ghairahu. Dan penguat kepada selainnya adalah yang terletak setelah jumlah yang ada kemungkinan kepada dirinya dan kemungkinan kepada yang lainnya. Hu kembali ke masdar ya. Yaitu yang terletak setelah jumlah, yang jumlah itu mengandung kemungkinan masdar itu dan mengandung kemungkinan selain masdar. Di sini anta ibni hakon, anta ibni mengandung kemungkinan hakikat atau maksudnya adalah majas begitu ya, atau kata disebut majas. Nah, maka disebutkan hakon. Sehingga dengan disebutkan hakon menjadi penguat dari salah satu dua kemungkinan ya. Karena anta ibni mengandung kemungkinan lebih dari satu. Ketika disebutkan hakon itu mengandung sebagai nas bahwa yang dimaksud adalah yang sebenarnya. Oke, lanjut Ustaz. Bidzikrihi nassan fihi nahwu anta ibni haqqan. Fa haqqan masdarun mansubun bi fi'li mahdhufin wujuban wa taqdiru ahaqqu haqqan. Apa ini mudhari'nya Mas? Ada yang tahu? Haqqo ya? Akhukuhu haqqan. Ya, akhukuhu haqqan. Walaupun jarang dipakai ya. Akhuku jarang dipakai. 6. Maka jadilah dengan penyebutan nasson di dalamnya. Contoh, engkau adalah anakku haqqan. Fa haqqan maksudnya haqqan masdar yang mansub dengan fiil yang dihapus secara wajib. Takdirnya adalah sebenar-benarnya. Ya, aku membenarkan dengan sebenarnya atau memakai. Fa tasiru bidzikrihi nasson fihi ya. Maka jadilah dengan penyebutannya itu sebagai nas atau pernyataan padanya. Lanjut Ustaz. Wasumia mu'akkadan li ghairihi. Wasumia mu'akkidan li ghairihi li anna al-jumlata qablahu tasluhu lahu wa li ghairihi. Dan dinamakan mu'akkidan penguat sebelumnya untuk selainnya. Penguat untuk selainnya dikarenakan jumlah sebelumnya kemungkinan bagi masdar bagi dirinya sendiri atau bagi yang lainnya. Karena jumlah sebelumnya itu tasluhu lahu, cocok atau bisa untuk masdar itu, yakni secara makna atau selain masdar itu. Anta ibni bisa mengandung kemungkinan hakon sebenarnya, bisa juga mengandung kemungkinan tidak sebenarnya. Sebagaimana akan dijelaskan ini. Li'anna qaulaka anta ibni yahtamilu an yakuna haqiqatan wa an yakuna majazan ala ma'na anta indi fi nahwi fil hunuwi bi manzilati ibni. Falamma qala haqqan sarat al jumlatu nassan fi anna al murada al bunuwatu haqiqatan. Fata'atharat al jumlatu bil masdari li'annaha sarat bihi nassan fakana mu'akkidan li ghairihi liwujubi mughayaratin al mu'athiri lil mu'athiri fihi. Karena perkataanmu engkau adalah anakku, ada kemungkinan bahwasanya itu yang sebenarnya dan ada kemungkinan bahwasanya itu majas dengan makna bahwasanya engkau di sisiku seperti di dalam kasih sayang, seperti kedudukan anakku. Ya, fil khunui, pada kasih sayang sebagaimana kedudukan anakku. Terus maka tatkala perkataan haqqan jadilah jumlah tersebut nas nas, pasti di dalam bahwasanya yang dimaksud adalah anak keturunan yang sebenar-benarnya. Bunuh. Maka jadilah jumlah itu terpengaruh dengan masdar. Karena jumlah tersebut dengan sebab masdar menjadi nas. Menjadi nas maksudnya tidak mengandung kemungkinan lain ya. Nas di sini maksudnya adalah yang tidak mengandung kemungkinan lain. Dengan adanya masdar maka jumlah tersebut menjadi nas.
tidak mengandung kemungkinan selain yang ditunjukkan oleh masdar. Maka jadilah sebagai penguat bagi selainnya karena adanya pengganti ya. Liwujubi mughayaratil mu'assiri lil mu'assari fihi. Karena sebab perubahan yang berpengaruh terhadap yang dipengaruhi. Wallahu alam. Karena sebab merubahnya yang mempengaruhi itu mu'asir kepada yang dipengaruhi padanya. Nggih. Wallahu alam. Itu yang ke berapa ini? 4 ya kalau di sini. Kalau di perincian ini nomor 5 ya. 5 dan 6. Perincian yang ada tadi kita pantau enggak ada, Mas. Yang terakhir, masdar yang wajib dihapus amilnya. Bait asabi wa tis'un wal mi'atan. Kadzaka seperti itu, yakni wajib dihapus amilnya. Du tasbihi yang memiliki keserupaan ba'da jumlah setelah jumlah, memiliki keserupaan tapi setelah jumlah. Jadi masdar itu setelah jumlah, tapi masdar itu nanti ya ada keserupaan dalam artian dengan syarat yang akan disebutkan nanti ya, ada fa'ilnya dan lain sebagainya. Kali bukan, seperti bukan maksudnya adalah buka, tangisan. Saya memiliki tangisan itu ya. Atau bagiku tangisan. Buka adzati udlah, seperti tangisan. Nah, di sini buka di sini dimakna seperti tangisan ya. Ini maksudnya du tasbih. Masdar itu memiliki makna tasbih. Masdar memiliki makna penyerupaan. Saya menangis ya seperti tangisan wanita yang terkena musibah. Dzati muannas ya. Li bukaan li bukaun bukaa dzati udlah. It's not in light. Kita kasih contoh nama gitu ya, atau sesuai contoh Ibnu Malik saja, li ya, li bukaun, bukan juga boleh sama saja ya. Kemudian bukaa dzati utlah. Secara lughah, secara bahasa ini kan jumlah li bukaun khobar mubtada. Secara bahasa bukaan ini, buka tangisan, boleh nasab, boleh rofa ya, boleh mansub, boleh marfu. Kalau yang di sini sebagai contoh karena masdar adalah mansub dan artinya berbeda kalau marfu. Kalau di sini misalnya bukaun, walaupun kalimatnya sama ya. Bukaa. Ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Dzati udlah. Kalau di sini mansub, saya memiliki tangisan atau saya menangis seperti, di sini artinya apa? Seperti tangisan wanita yang terkena musibah. Kalau disebut bukaun, saya memiliki tangisan ya apa? Yaitu tangisan wanita yang kena musibah. Bedanya apa? Kalau sini mansub ini fungsinya apa kalau mansub? Ganti fiil ya kan, ganti fiil sejak dari ganti fiil. Kalau ini apa? Enggak ganti fiil karena marfu.
Nah, karena yang mengganti fi'il itu yang mansub. Nah, mereka mengatakan kalau dibaca ini mansub, maka maksudnya ini adalah kejadian saat tertentu saja. Kejadian saat tertentu. Tapi kalau ini marfu, berarti kan jumlahnya jumlah ismiyah, ya. Li buka'u dzati udlah misalnya. Maka bisa di-i'rab sebagai apa, Mas? Badal untuk ini, ya kan? Saya memiliki tangisan, yaitu tangisan wanita yang kena musibah. Tangisan wanita. Artinya ini sudah menjadi satu sifatnya, karena jumlah ismiyah sebagaimana mereka katakan itu sesuatu yang tetap. Kalau jumlah fi'liyah itu yang mutajaddid, kejadian-kejadian. Intinya dalam lugah boleh saja buka'u dzati udlah, buka'a dzati udlah. Tapi yang menjadi pembahasan di sini tentu yang mansub, ya, yang mansub. Artinya ini dijadikan pengganti untuk fiilnya, masdar, mansub, dan maknanya itu tadi. Kalau bukaun maknanya itu tetap, memang tangisannya seperti itu, ya, tangisannya nangis kapanpun dia tangisannya ya seperti itu, ya, dia punya. Tapi kalau di sini hanya pada saat kejadian ini, saat kejadian. Misalnya, marartu bi Zaidin walahu bukaun buka'a dzati udlah. Aku melewati Zaid, ya, sedangkan saat itu dia nangis seperti tangisan wanita yang kena musibah. Jadi saat itu saja, ya, saat itu. Nah, berbeda kalau dibaca rofa, jadi sesuatu tetap, memang tangisannya ya begitu. Ya. Wallahu alam. Qra' Mas Andika, ai kadzalika. أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى نحو لزيد صوت صوت حمار وله بكاء بكاء السقلا فصوت حمار مصدر تشبيهي وهو منصوب bifi'lin mahdzufin wujuban. Ya, bifi'lin mahdzufin wujuban. Wa taqdiru usawwitu sautan himarin. Wa qablahu jumlatun wa hiya li Zaidin sautun wa hiya mustamilatun 'alal fi'li fil ma'na. 'Alal fa'ili fil ma'na wa huwa Zaidun. Wakadzalika buka as-sakla mansubun bi fi'lin mahdzufin wujuban wa taqdiru yabqi buka as-sakla. Tarjim. Tarjim. Yaitu begitu juga wajib dihapus amil masdar apabila dimaksudkan padanya keserupaan setelah qusida bi yakni bil masdar, dimaksudkan dengan masdar itu penyerupaan atau keserupaan setelah jumlah yang mencakup atas fa'il masdar dalam makna. Ya, setelah jumlah yang jumlah itu mengandung fa'il masdar secara makna. Pelaku dari masdar. Jumlah itu mengandung fa'il masdar secara makna, karena enggak mesti harus fa'il dalam posisi i'rab. Contoh? Zaid memiliki suara seperti suaranya keledai. Dan baginya tangisan seperti tangisannya sakla wanita yang anaknya meninggal, ya. Seperti tangisan wanita yang anaknya meninggal. Ya, sebagaimana dalam hadis sakilatka ummuka, ya, sakilatka. Maka kata sauta himarin masdar tashbihi dan ia mansub dengan fi'il yang dihapus secara wajib. Dan takdirnya yusawitu sautan himarin. Ya. Dan jumlah sebelumnya dia bersuara seperti suaranya keledai. Ya, ini yang kita sebutkan tadi, ya, itu hanya kejadian saat itu. Jadi menggambarkan satu kejadian saja, bukan menggambarkan sesuatu yang tetap. Yusawitu sauta himarin. Terus dan sebelumnya jumlah
Dan sebelumnya adalah jumlah yaitu li Zaidin sautun. Dan jumlah itu mencakup atas mengandung fa'il secara makna yaitu Zaid. Ya, li Zaidin sautun. Jumlah itu mengandung fa'il secara makna itu Zaid. Zaid yang memiliki suara itu. Terus. Dan begitu pula kata buka as-sakla yaitu mansub dengan fi'il yang dihapus secara wajib dan takdirnya ya bagi buka as-sakla. Dia menangis seperti tangisannya wanita yang kehilangan anak. Ya bagi di sini fi'il mudhari' ya, yakni sedang. Dia sedang menangis atau dia menangis seperti tangisan wanita yang kematian anaknya. Yakni misalnya marartu bi Zaidin wa huwa yabki buka as-sakla. Saya melewati Zaid ketika dia sedang menangis sebagaimana tangisan wanita yang kehilangan anaknya. Bukan menggambarkan tangisan Zaid seperti itu terus, enggak. Ini hanya menggambarkan satu kejadian itu. Terus. Falau lam yakun qabla hadzal masdari jumlatun wajabar raf'u. Nahwu sautuhu sautu himarin wa buka'uhu buka ustakla wa kadza law kana qablahu jumlatun wa laysat mustamilatan 'alal fi'li alal fa'ili fil ma'na nahwu hadza buka'un buka ustakla wa hadza sautun sautu himarin wa lam yata'arrad al musannifu li hadzal syarti walakinahu mafhumun min tamthilihi. Naam, santum. Maka seandainya sebelum masdar ini tidak ada jumlah. Ya, lam yakun artinya tidak ada ya. Maka wajib rofa. Contohnya sautu himar. Suaranya adalah seperti suara himar. Ya. Dan tangisannya adalah tangisan seorang wanita yang kehilangan anak. Dan begitu pula seandainya sebelumnya adalah jumlah dan bukan yang mencakup atasnya fa'il secara makna. Contohnya ini tangisan ini adalah tangisan ya, betul. Ini adalah tangisan yaitu tangisan seorang wanita yang kehilangan anak. Ya, wa kadza yakni wajib rofa maksudnya ya. Dan ini adalah suara yaitu suara seperti suara keledai. Enggak ada sepertinya. Bukan. Dan ini adalah suara yaitu suara keledai. Yeah. Dan tidak menampakkan. La ya tarot menyinggung. Dan penulis tidak menyinggung syarat ini. Dan akan tetapi bisa dipahami dari permisalannya. Ya, yakni Ibnu Malik tidak menyebutkan syarat-syarat ini, tapi syarat-syarat ini dipahami dari contoh yang beliau sebutkan. Selesai bab maf'ul mutlak. Berikutnya al-babusani wal isrun al-maf'ulu lahu. Bab yang ke-22 maf'ul lahu. Antum tulisannya apa, Mas? Maf'ul lahu atau maf'ul apa? Maf'ul lahu. Maf'ul li ajli, ya. Sama ya, maf'ul lahu, maf'ul li ajli yaitu sama ya. Ibnu Malik sebentar. Tes. Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan syarat ya maf'ul li ajli di dua bait ini, dan bagaimana nanti kalau tidak memenuhi syarat di bait yang selanjutnya. Yunsabu maf'ulan lahu al-masdaru, dinasabkan sebagai maf'ul li ajli apa yang dinasabkan masdar. Jadi syaratnya maf'ul li ajli harus berupa apa? Masdar. Masdar dinasabkan sebagai maf'ul li ajli dengan syarat in abana ta'lilan, apabila memberikan keterangan sebagai taklil, sebagai sebab ya. Abana di sini memberikan penjelasan. Itu syaratnya. Dan
syarat ini, dengan syarat ini saja sebagian ahli nahwu berpendapat wes nggak butuh syarat lain, yang penting masdar memberikan makna taklil untuk jumlah, udah sebagai apa? Maf'ul li ajli. Ya, Ibnu Malik mendahulukannya ya. Ini saking detailnya Ibnu Malik ya. Sebagian nuhat ahli nahwu mencukupkan ini tok wis. Pokoknya masdar nasab menunjukkan sebagai sebab, sudah itu sudah bisa dianggap maf'ul li ajli. Tapi nanti oleh sebagian lain ada syarat tambahan, yaitu yang disebutkan di bait setelahnya. Kajud syukron wadin, seperti perkataan jud syukron. Jud fi'il amr dari kata jada yajudu ya kan, mestinya ya. Qala yaqulu kul ya kan. Soma yasumu sum, jada yajudu jud. Mana jud? Apa jud iki? Ya, berdermalah. Berdermalah atau ya berdermalah. Berinfaklah. Syukron. Syukron maf'ul li ajli ya. Berdermalah kamu karena sebagai rasa syukur atau sebagai wujud syukur. Wadin, din yakni kun mutadayyinan ya. Jadilah orang yang beragama dengan teguh ya. Jadilah ahli agama. Din syukron, sama din syukron maksudnya gitu. Beragamalah sebab sebagai bentuk rasa syukur. I'malu ala Dawuda syukron ya. Beramalah kalian wahai keluarga Dawud syukron, sebagai bentuk rasa syukur. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, sekali lagi ya, tadi sebagian ahli nahwu mencukupkan syarat di bait nomor 1 tok wis, pokoknya angger maf'ul bi masdar, kemudian sebagai menjelaskan sebab sudah dianggap sebagai maf'ul li ajli. Tapi sebagian lagi menambahkan syarat, yaitu yang dalam bait 299. Wa huwa bima ya'malu fihi muttakhid waktan wa fa'ilan. Dan ia kembali ke mana? Masdar ya, masdar. Dan masdar itu dengan yang beramalan padanya ya, dengan amilnya itu atau dengan dengan ambilnya muttakhid, satu apa? Satu waktu dan satu fa'il. Satu waktu dan satu fa'il. Contoh Ja'a Khalidun Ja'a Khalidun apa Mas? Khalidun Tomaan misalnya ya, yes, tidak apa, tomaan lil ilmi ya, tidak apa, biar guys. Nah, Khalid datang karena ingin ilmu ya. Di sini yang menjadi sebab Khalid datang apa? Tomaan. Masdar jadi sebab, maka maf'ul li ajli. Nah, tadi yang bait kedua disyaratkan fa'il dan pelakunya itu satu. Sebagaimana contoh kita, yang menginginkan siapa ini? Khalid. Khalid yang menginginkan. Kemudian kapan dia menginginkan ilmu? Saat datang itu. Jadi waktunya satu, pelakunya ya satu ya. Jadi masdar ini dengan pelaku ini ya, dengan waktu kedatangan ini menjadi sebab kedatangannya ini. Oke, gitu. Bingung? Nanti akan ada keterangannya insya Allah. Intinya syaratnya itu dia satu waktu dan satu fa'il. Wa in syartun fukit, dan jika satu syarat saja enggak ada,
nggak terpenuhi, kalau satu syarat itu nggak terpenuhi, syaratnya tadi berapa ya? Katakanlah misalnya 4, kita rinci 4. Pertama dia masdar, kedua menyebutkan taklil, yang kedua pelakunya sama ya dengan amilnya. Jadi fa'il di sini, fa'il dari ja'a itu juga yang tomak ini sama. Kemudian waktunya sama, yang keempat waktunya. Kalau syaratnya hilang satu, fajrurhu, maka majrurkan dia. Maka majrurkan dia. Bil harfi, dengan huruf jar. Misalnya la taqtulu auladakum khasyatal imlak. Khasyatal imlak. La taqtulu auladakum khasyatal imlak. Khasyata maf'uli ajli. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kalau misalnya tidak terpenuhi syaratnya, la taqtulu auladakum min imlakin. Enggak terpenuhi syaratnya, dimajrurkan dengan huruf jar, min imlakin. Karena imlak bukan masdar. La taqtulu auladakum min imlak. Kan enggak terpenuhi syaratnya, dimajrurkan dengan huruf jar. Nah, pertanyaannya, kalau dimajrurkan dengan huruf jar, apakah disebut maf'uli ajli atau bukan? Jawabannya bukan, ya, bukan. Karena maf'uli ajli itu mansub. Paham ini ya? Kalau syaratnya enggak terpenuhi, majrurkan dengan huruf jar. Kalau syaratnya terpenuhi, boleh nasab, boleh juga dimajrurkan. Paham? Sebagaimana lanjutan bait ini. Walaisa yamtani ma'as syuruti, dan tidaklah tercegah dengan syarat-syarat ini. Artinya tidak tercegah dimajrurkan dengan huruf jar walaupun syaratnya terpenuhi. Lalu beliau memberikan contoh kali zuhdin daqoni, seperti karena zuhud orang ini qanaah. Dza isim isyarah ya. Misalnya dza qani'a, orang ini qanaah. Zuhdan, boleh juga dza qani'a li zuhdin. Ini syaratnya terpenuhi. Zuhdan masdar, kemudian menjadi sebab dia qanaah. Kemudian yang ketiga, yang zuhud itu adalah orang yang qanaah ini, saatnya, waktunya sama, dia zuhud saat dia qanaah ini. Meskipun begitu boleh dimajrurkan dengan huruf jar. Ya, dza qana'a li zuhdin boleh, dza qana'a zuhdan boleh, ya. Itu makna dari 3 bait itu. Qra' Mas. Al-maf'ulu lahu. Siapa yang baca? Antum enggak baca? Oh iya deh. Qra' Mas Aris. Baterainya habis ya. Al-maf'ulu lahu huwa al-masdaru al-mafhumu illatun. Al-mufhimu illatun. Illatun. Ilatan. Illatan. Ya.
Mafhum nggak mungkin ya, nggak ada wawunya. Mufhimu ya ilatan. Terus al-musyariku li amilihi fil fil waqti wal fa'ili nahwu jud syukron. Fa syukron masdarun wa huwa mufhimun li ta'lili li anal makna jud li ajri syukri wa musyarikun li amilihi wa huwa jud fil waqti li anna zamana syukri huwa zamanul judi wa fil fa'ili li anal fa'ila al jud li anna fa'ilal judi huwal mukhatabu wa huwa fa'ilu syukri. Maf'ulahu yaitu masdar yang difahami sebagai yang memberikan makna ilah sebab ya, yang berserikat dengan amilnya di dalam waktu dan fa'il. Sampai sini paham? Maf'ullah atau maf'ul ajli adalah masdar memberikan keterangan ilah yang berserikat, yakni sama dengan amilnya di dalam waktu dan pelaku. Sama dalam amilnya dalam pelaku dan waktu. Amilnya apa amilnya? Amilnya apa, Mas? Amilnya tentu fi'il ya, fi'il. Zuhdan ini yang menasabkan apa? Qani'ah. Sekarang ini qani'ah ini fa'ilnya mana? Za. Jadi sama gitu ya. Yang zuhud ya za ini. Kemudian jadi ini fa'il apa yang menasabkan adalah qani'ah. Ini juga sama. Kemudian waktunya juga sama. Ini dia qanaah, zuhudnya ya bareng itu. Oke, terus contoh jud syukron. Berdermalah sebagai bentuk rasa syukur. Maka syukron adalah masdar, yaitu dia memberi pemahaman untuk sebab. Karena maknanya adalah berdermalah karena sebab rasa syukur. Dan berserikat atau sama bersama amil sama dengan amilnya berserikat dengan amilnya, betul, berserikat dengan amilnya yaitu jud di dalam waktu, karena bahwasanya zaman waktu syukur dia adalah waktu jud. Dan di dalam fa'il yakni berserikat dalam fa'ilnya karena fa'il jud dia adalah mukhatab dan dia adalah fa'il syukur ya, fa'il syukur. Jadi sama dalam fa'il maupun waktunya. Terus wa kadzalika darabtu ibni ta'diban fata'diban masdarun wa huwa mufhimun li ta'lili it yasihu ayyaqa fi jawabi lima fa'alta darba wa huwa musyarikun lidarabtu fil waqti wal fa'ili ya, maksudnya sama dalam waktu dan fa'il ya, pelaku. Dan demikian juga kata darabtu ibni ta'diban, aku memukul anakku, sebagai bentuk pengajaran. Dan kata ta'diban adalah masdar, yaitu dia memberi pemahaman untuk sebab. Karena bisa menjadi jawaban jika 5 mengapa karena dia bisa menjadi jawaban mengapa engkau melakukan pemukulan, dan dia berserikat dengan darabtu di dalam waktu dan fa'il. Dalam waktu dan pelaku. Saya bingung apa enggak ini?
Jadi ini syaratnya ya, masdar memberikan makna taklil, pemahaman, kemudian masdar itu dengan apa? Amilnya itu satu fa'il dan satu waktu. Satu fa'il dan satu waktu. Contoh ini ya. Amilnya kan qoni'a. Yang qona'ah siapa? Da ini ya. Kita gantilah da biar ya. Contohnya Zaidun. Zaidun qoni'a zuhdan. Yang qona'ah siapa? Zaid. Yang zuhud siapa? Zaid. Berarti zuhud ini dengan amil ini yakni fi'il itu satu pelaku, ya kan? Satu pelaku. Itu syarat yang ditentukan oleh sebagian ahli nahwu. Harus satu pelaku antara zuhud dan amilnya ini. Begitu juga harus satu waktu. Zaid qona'ah karena zuhud. Saat qona'ah itu ya saat dia zuhud itu ya. Bukan berarti Zaidun qona'ah karena zuhud kemarin misalnya, karena zuhudnya pada waktu lalu. Itu enggak jadi maf'ul ajli nanti. Jadi waktu qona'ah dengan waktu zuhud itu satu, sama. Pelaku qona'ah dengan pelaku zuhud ya satu. Itu maksudnya. Yaitu musyarikun li amilihi. Di dalam fa'il sama, jadi ini dan ini satu pelaku dan satu waktu ya. Itu baru bisa menjadi maf'ul li ajli menurut sebagian ahli nahwu ya. Sedangkan karena bukan masdar, imlak bukan masdar ya, maka dimajrurkan dengan min ya, min imlakin. Jadi kalau bukan masdar atau tidak menjadi apa ini ya, tidak memberikan sebab ya, keterangan. Tapi sebab bisa ya, miskin ya sebab. Jadi karena kalau bukan masdar atau bukan menunjukkan sebab atau pelakunya beda atau waktunya beda walaupun pelakunya sama, maka tidak bisa nasab, harus dimajrurkan dengan huruf jar. Lanjut Mas. Wa hukmuhu jawazun nasbi. Jawazun nasbi, betul. Jawazun nasbi in wujidat fihi hadhihi syurutu as-salasatu. Ani al-masdariyata wa ibanata ta'lili wa ittihadahu ma'amilhi fil waqti wal fa'ili. Ya. Dan ketentuannya adalah bolehnya nasab apabila didapati dalamnya tiga syarat ini. Ya. Yakni adalah masdariyah dan ini yang aku maksud ya. Aku maksud adalah masdariyah dan memberi pengabaran sebab ya, dan menjadi satunya dia bersama dengan amilnya di dalam waktu dan fa'il. Ya, ini satu syarat ya, dijadikan satu syarat. Itu adalah satu, yakni sama dengan amilnya di dalam waktu dan fa'il. Itu syarat yang ketiga. Syarat pertama masdar, syarat kedua memberikan keterangan sebab. Fa'in fukida syartun min hadhi syuruti ta'ayyana jarruhu biharfi ta'lili wa huwa lamu aw min aw fi awil ba'i bi awil ba'i. Maka apabila terluput salah satu syarat dari tiga syarat ini, maka menjadi tertentu jarnya dengan huruf taklil. Ya, jadi tertentu atau harus dimajrurkan dengan huruf taklil, yaitu lam atau min atau fi ataupun ba. Ya. Famisalu ma udimat fihil masdariyati qauluka masdariyatu qauluka ji'tuka lisamni. Maka contoh apa yang tidak adanya di dalamnya masdariyah adalah ucapanmu, aku datang kepadamu untuk samni apa Mas? Keju, mentega ya.
Ya ini untuk minta mentega. Ini kan bukan masdar, kata samnun bukan masdar. Jadi harus dimajrurkan dengan huruf jar li. Ya. Terus. Famisalu malam yattahidda. Malam yattahid. Malam yattahid ma'a amilihi fil waqti. Ji'tukal yaumu lil ikram. Ji'tukal yauma lil ikrami godan. Yeah. Dan permisalan apa yang tidak bersatu bersama amilnya di dalam waktu adalah ji'tukal yauma lil ikrami godan. Aku mendatangimu hari ini untuk memuliakan besok. Ya, untuk memuliakan besok. Ini enggak sama waktunya. Datangnya hari ini, memuliakannya besok. Maka walaupun ini masdar ikram, dia dimajrurkan. Kenapa? Karena waktunya berbeda dengan amilnya. Amilnya yakni datangnya hari ini, ikramnya besok. Jadi harus dimajrurkan. Terus wa misalu malam yatahid ma'a amilihi fil fa'ili ja'a zaidun li ikrami amrin walahu. Lahu. Oh, amrin. Wawu itu wawu apa jenenge Mas? Farikoh ya, atau loh, membedakan antara Umar dan Amr itu. Dan contoh untuk apa yang tidak bersatu dengan amilnya di dalam fa'il adalah ja'a zaidun li ikrami amrin lahu. Datang Zaid untuk memuliakan karena pemuliaan Umar kepadanya. Ya, kenapa? Karena yang memuliakan itu Amr, bukan Umar ya, Amr. Yang datang itu Zaid, ya, pelakunya beda. Maka tidak boleh dinasabkan ikrama amrin lahu, enggak boleh. Wala yamtani'ul jarru bil harfi ma istiqmali syuruti. Nahwu hadza qani'ali zuhdin. Wa za'ama qaumun annahu la yustaratu fi nasbi illa kaunuhu masdaron wala yustaratu ittihaduhu ma'amilihi fil waqti wala fil fa'ili fajawazu nasba ikroma fil misalaini sabiqaini wallahu a'lam. Dan tidak terlarang jar dengan huruf bersama dengan terpenuhinya syarat-syarat. Contoh, hadza qani'a li zuhdin. Orang ini qanaah karena zuhud. Ya. Boleh li zuhdin, boleh zuhdan. Walaupun syaratnya terpenuhi tidak harus nasab, boleh majrur ya. Hukumnya mansub adalah boleh. Nah, kemudian pendapat lain. Dan beberapa orang menyangka suatu kaum menyangka bahwasanya tidak disyaratkan dalam penasobannya kecuali keberadaannya itu adalah masdar. Ya, tidak disyaratkan boleh nasab itu kecuali hanya masdar saja. Ya. Dan tidak pula disyaratkan bersatunya dia bersama dengan amilnya di dalam waktu dan tidak pula di dalam fa'il. Ya, tidak disyaratkan menurut satu pendapat ini. Maka mereka membolehkan nasab pada kata ikroma di dalam dua contoh yang lalu. Wallahu a'lam. Ya, boleh mengatakan misalnya ji'tukal yauma ikroman godan misalnya, atau ja'a zaidun ikroma amrin lahu ya. Menurut satu. Makanya Ibnu Malik membedakan bait pertama syarat yang disepakati, bait kedua yang enggak, yang ada perbedaan. Allah ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.